Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di Zoom KPB hari ini. Jadi untuk agenda kali ini masih melanjutin pembahasan soal dari materi yang kemarin, yang tiga materi dari tiga kelompok itu. Karena Pak Ibnu belum bisa membersamai kita di hari ini, jadi mungkin langsung aja buat kelompok satu, 2, dan 3 nanti bergantian aja ngejelasin latihan soalnya. Dari kelompok satu mungkin bisa langsung diambil alih aja ya. Thank you. Screen-nya udah kelihatan belum? Udah kelihatan aman. Oke. Oke, jadi kelompok satu kan kemarin ngebahas tentang integral garis. Di sini kita bikin dua soal, ngambilnya dari Kursal juga. Soal yang pertama itu adalah integral C f x, enggak, sorry. Integral C x pangkat 3 tambah Y ds, di mana C adalah kurva X sama dengan 3T dan Y sama dengan T pangkat 3, dan T ini dari 0 sampai 1. Maka kita jawab pakai rumus yang udah dijelasin di PPT kemarin, yang integral dari A ke B fx t gt dikali sama akar dari X aksen T kuadrat dan Y aksen T kuadrat dt. Nah, maka dimasukin aja X pangkat 3-nya ini kan X X-nya ini kan 3T, jadinya 3T pangkat 3. Y-nya tetap Y, jadi tambah T pangkat 3 karena Y itu sama dengan T pangkat 3 dari soal. Dikali sama akar dari X aksen T, di mana X aksen T ini kan 3T kalau diturunin jadi 3 dikuadratin. Ditambah kalau yang Y-nya ini jadi 3T kuadrat dikuadratin dt. Jadinya integral dari 0 sampai 1, ini hasilnya 27T pangkat 3 tambah T pangkat 3 dikali akar 9 tambah 9T pangkat 4 dt. Nah, lalu jadi integral dari 0 sampai 1, 28T pangkat 3 dikali sama 9 tambah 9T pangkat 4, dipangkatin lagi setengah, jadi akarnya saya ubah ke setengah. Jadinya misalkan U sama dengan 9 tambah 9T pangkat 4, DU-nya berarti 36T pangkat 3. Nah, terus jadinya 28T pangkat 3-nya tetap, terus ini jadi U pangkat 1/2 dikali DT jadi DU per 36T pangkat 3 dicoret, 28 bagi 36 juga dikecilin jadi 7/9. Nah, terus U pangkat setengahnya ini kan kalau diintegralin jadi 2/3 dikali U pangkat 3/2 dari 0 sampai 1 batasnya. Nah, terus 7/9 dikali 2/3 kan hasilnya itu 14/27, U pangkat 3/2, dari 0 sampai 1 batasnya. Terus kita masukin U tadi, karena U-nya itu permisalan, jadi 9 tambah 9 T pangkat 4, dipangkatin lagi 3/2, dari 0 sampai 1. Nah, terus kita masukin T ini 1 sama 0, jadinya 9 tambah 9, 3/2, pangkat 3/2 dikurang 9 tambah 0 pangkat 3/2, jadinya 18 pangkat 3/2 dikurang 9 pangkat 3/2. Nah, 18 pangkat 3/2 ini kan 18 pangkat 3 diakarin, nah, akar dari 18 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3/2 ini kan 3, 9 ini kan 3 pangkat 2, jadinya 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 3/2, bisa dicoret 2-nya jadi 3 pangkat 3. Nah, terus 18 ini, 18 kuadrat sama 18 dipisah, 18 kuadrat jadinya 18, berarti 18 akar 18 min 27. Nah, terus 18 akar 18 ini jadi 54 akar 2 min 27. Terus ini dikali ini jadinya 54 bagi 27 kan 2. Terus jadi 28 akar 2. Nah, terus 27 bagi 27 1, jadinya min 14. Nah, 28 akar 2 min 14, atau dipisahin gitu jadi 14 dikali 2 akar 2 min 1. Nah, untuk soal nomor 2-nya, integral C y dx tambah x kuadrat dy. C adalah kurva x sama dengan 2T, yaitu T kuadrat min 1, T-nya itu batasnya dari 0 sampai 2. Maka ini pakai cara yang ada di PPT kemarin juga.
Nah, tapi agak beda sama yang di atas, beda cara, tapi ada di PPT kemarin juga. Oke. Jadinya ini kita masukin Y-nya itu kita masukin ya. Y itu kan T kuadrat min 1. Nah, 2 ini adalah dx-nya. Karena x ini adalah 2T, berarti kan turunan dari 2T adalah 2. Tambah x kuadrat berarti 2T kuadrat. Terus dy-nya turunan dari Y ini, T kuadrat min 1 kan turunannya berarti 2T dt. Nah, ini kan dikali jadi 2T kuadrat min 2 ditambah ini dipangatin jadi 4T kuadrat tapi dikali sama ini berarti jadi 8T pangkat 3. Nah, terus ini diintegralin hasilnya adalah yang 2T pangkat 2 ini jadi 2T pangkat 3 per 3, terus min 2 jadi min 2T, terus 8T pangkat 3 jadi plus 2T pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2. Lalu dimasukin aja T-nya 2 sama 0, 2 kali 2 pangkat 3 per 3, min 2 kali 2 tambah 2 kali 2 pangkat 4, dikurang sama 2 kali 0 pangkat 3 per 3, min 2 kali 0 ditambah 2 kali 0. Ini kan hasilnya 0. Nah, jadi hitung yang bagian kiri aja. Jadi 16 per 3 min 4 tambah 32. Hasilnya adalah 16 per 3 tambah 28, hasilnya 103. Sekian dari kelompok 1 soal. Ya, Oke, makasih kelompok satu. Mungkin mulai langsung dilanjut ke kelompok dua ya. Yang ingin bahas ini siapa? Ngomong-ngomong dari kelompok kita yang dua. Ayo, Aku Rafli. gaskan silakan. Oke, baik. Oke, di sini kemarin kelompok 2 ngebahas mengenai teorema Green di bidang. Nah, kami di sini memberikan 3 latihan soal. Di dalam soal itu gunakan dari soal 1 sampai 3 gunakan teorema Green untuk menghitung integral garis yang diberikan mulai dengan penggambaran sketsa daerah S. Jadi latihan soal ini bersumber dari buku Bersel di bagian sub 14.4. Soal pertama ini ada integral tertutup C x y dx plus x plus y dy dengan C segitiga yang titik-titik sudutnya 0,0, 2,0, dan 0,1. Jadi penyelesaiannya pertama ini kan sudah diketahui ya integral tertutup C-nya ini kayak gini. Untuk menggunakan teorema Green, kita misalkan bagian yang dx ini itu sebagai m dan yang bagian dy itu sebagai n. Jadi didapatlah xy itu m, x plus y itu n. Setelah itu kita integralkan double integral. Kita m-nya itu kita ke n-nya dulu. Kan rumusnya do n per do x kurang do m per do y dA. Ya udah n-nya itu kita turunkan terhadap x plus y berarti turunan terhadap x-nya kan 1. Berikutnya juga yang do m per do y itu yang xy kita turunkan terhadap y jadi x. Maka hasilnya integral di part 2 ini S 1 min X dA. Setelah itu dA itu kan dx dy ya. Kita lihat S-nya itu segitiga tadi. Nah, karena ini double integral, jadi kita coba lihat yang bagian dalam dulu. Kita pengen fokuskan ke dx-nya. Berarti daerahnya itu dari sumbu x-nya. Kita lihat. Berarti dari 0 sampai ke 2 min 2y. 2 min 2y itu dari ke yang garis miring ini. Itu persamaannya kan x plus 2y sama dengan 2. Maka x-nya itu sama dengan 2 min 2y. Ya udah berarti batasannya itu 0 sampai 2 min 2y.
yang bagian X-nya. Setelah itu yang bagian Y-nya kita bisa lihat suku Y-nya itu dari 0 sampai 1. Yaudah kita tinggal kerjakan bagian dalamnya terlebih dahulu. Integral dari 1 min X terhadap dx-nya itu didapat X min setengah X kuadrat. Itu tinggal masukin batasannya. Segini tinggal dimasukin satu persatu karena ini 0 ya. Ya udah berarti kita masukin yang bagian atasnya aja. 2 min 2Y dapat hasilnya kita dapat Y min Y kuadrat dy. Situ 2Y min 2Y kuadrat dy. Ya udah duanya kan sama, kita keluarkan ke depan. Itu kita integralkan kembali. Y itu kan setengah Y kuadrat. Y kuadrat sepertiga Y pangkat 3. Kita masukkan batasannya 0,1. Ini kan udah 0, berarti kita masukin yang satu aja. Dapat deh hasilnya 1/2/3 itu sama aja 1/3. Jadi daerah S-nya itu yang tadi segitiga itu sebesar 1/3. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua sama seperti soal yang satu, hanya beda di integralnya. Integral tertutupnya aja. Sini integral tertutup C X kuadrat plus 4X Y dx ditambah 2X kuadrat plus 3Y dy. Dengan C-nya ini lintasannya itu elips. 9X kuadrat plus 16Y kuadrat sama dengan 144. Nah, tadi kan disuruh kita gambarin dulu ya itunya, daerah S-nya. Ya udah kita gambar elipsnya. Samanya kan tadi 9X kuadrat plus 16Y kuadrat sama dengan 144. Nah, biar agar ruas kirinya nih 1, jadi kita bagi semuanya, ruas kiri dan kanan dengan 144. Itu didapat X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Habis itu udah tinggal misalkan X-nya 0, maka dapat Y-nya jadi plus min 3 dan Y-nya 0, dapat X-nya itu plus min 4. Itu tinggal kita gambarkan saja seperti ini gambarnya, elipsnya. Oke, lanjut ke integralnya. Nah, integral tertutup dari C. Kan tadi soalnya X ini ya, X kuadrat plus 4X Y dx. Nah, itu kita misalkan dengan X kuadrat plus 4X Y dx kita misalkan dengan M dx. Terus yang 2X kuadrat plus 3Y itu kita misalkan dengan N. Terus kita turunin deh yang N terlebih dahulu terhadap X. Itu jadinya 4X, dan yang M-nya ini X kuadrat plus 4X kita turunin terhadap Y, itu juga 4X. Tinggal kita kurangin, ternyata hasilnya 0. Berarti daerah S-nya ini nggak ada, karena hasilnya 0. Jadi kita di gambar elipsa tidak menandai tulisan S, daerah S gitu. Oke, lanjut ke soal 3. Nah, di soal 3 itu soalnya integral tertutup dari C di lintasan CE 3X plus 2Y dx ditambah X kuadrat plus sin Y dy dengan C persegi panjang yang titik-titik sudutnya 2,1, 6,1, 6,4, dan 2,4. Nah, penyelesaiannya juga sama. Kita gambarkan terlebih dahulu persegi panjangnya. Tinggal masukin aja kan titik-titiknya 2,1, 6,1, 6,4, dan 2,4, dan hasilnya seperti ini gambarannya. Itu kita lanjut ke teorema Green-nya. Kita kan ini E3X plus 2Y. Itu kita misalkan sebagai M, dan X kuadrat plus sin Y itu kita misalkan dengan N. Setelah itu yang bagian N kita turunin terlebih dahulu terhadap X. Yang ini ada X kuadrat doang kan ya, jadi 2X turunin. Itu yang M-nya E pangkat 3X plus 2Y kita turunin terhadap Y. Kita fokus ke 2Y-nya aja, jadi 2. Kita tinggal kurangkan 2X min 2. Itu kita integralkan jadi 2 ya. Kalau integral terhadap X-nya itu kan kita bisa lihat ya, di X dari 2 sampai 6 dan Y-nya 1 sampai 4. Udah tinggal kita selesaikan yang bagian dalam. 2X min 2-nya kita integralkan terhadap X, itu jadi
2x jadi x kuadrat, min 2 itu jadi min 2x, integralkan, itu batasannya tinggal kita masukkan 6 sama 2, terus kita masukkan angka-angkanya, jadi 36 kurang 12, 4 kurang 4, yang ini adalah 0, 36 kurang 12, 24. Terus kita integralkan kembali terhadap y, jadinya 24y, masukkan batasannya 41. Masukkan nilainya, jadinya 96 kurang 24, hasilnya 72. Jadi daerah S-nya ini, nah kita udah pandai, itu sebesar 72. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Bisa dilanjut ke kelompok 3. Oke, di sini kita bahas soal nomor 1, yaitu hitunglah integral tertutup C dari x kuadrat min xy pangkat 3 dx ditambah y kuadrat dikurang 2xy dy, di mana C adalah suatu bujur sangkar dengan titik sudut 0,0, 0,2, 2,2, dan 2,0. Pertama kita bikin dulu bujur sangkarnya dari titik-titik yang udah diberikan. Kalau udah, berdasarkan teorema Green, kita punya rumus integral lipat S dari integral lipat 2S dari do n per do X dikurang do M per do Y dA itu sama dengan integral tertutup C dari M dx ditambah N dy. Lalu di sini rumusnya bisa kita sederhanain jadi integral lipat 2R, ini yang sebelah kanan, dari do y kuadrat min 2xy per do X dikurang do X kuadrat min xy pangkat 3 per do Y dy dx. Lalu kita integralin dengan Y, kita integralin dengan batas Y sama dengan 2 sampai 0, lalu kita integralin lagi terhadap dengan batas X sama dengan 0 sampai 2 dari min 2Y ditambah 3xy pangkat 3 dy dx. Lalu kita integralin minus 2Y ditambah 3xy pangkat 3-nya jadi setengah dikali minus 2Y kuadrat ditambah sepertiga dikali 3xy pangkat 3. Setengah dikali minus 2Y kuadrat jadinya minus Y kuadrat, terus ditambah sepertiga XY pangkat 3, jadi XY pangkat 3. Kita substitusi 0 sama 2-nya tadi batas Y, jadi sama dengan integral tentu dengan batas X sama dengan 0 sampai 2, minus 4 ditambah 8X dx. Lalu minus 4 ditambah 8X dx-nya kita integralin jadi minus 4X ditambah setengah 8X kuadrat dengan batas tadi X sama dengan 0 sampai 2. Lalu tinggal kita substitusiin aja dengan batasnya, jadi minus 4 dikali 2 ditambah minus 4 dikali 4, ini sebenarnya 4 ya, dikurang 0 sama dengan 8, jadi minus 8 ditambah 16 sama dengan 8. Lanjut ke nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Baik, yang selanjutnya terdapat soal air mengalir dari mata air waduk yang terletak di titik asal. Kecepatan air dimodelkan dengan medan vektor dari vektor F, vektor V, X, Y sama dengan 5X plus Y, X plus 3Y meter per second. Hitunglah jumlah air yang mengalir dari per detik pelintang waduk dengan simpul min 1, min 2, 1, min 2, 1,3, min 1,3 dan berorientasi berlawanan arah jarum jam. Maka jika kita ilustrasikan gambarnya akan seperti ini. Kita misalkan C adalah waduk dan D adalah daerah yang dilingkupi oleh C. Untuk mencari jumlah air yang mengalir melalui C, kita dapat menghitung aliran air tersebut dengan rumus integral tak tentu C dari vektor V, vektor dr. Kemudian kita misalkan M
XY adalah M5X plus Y dan NXY sama dengan X plus 3Y. Sehingga vektor V sama dengan M, N. Maka MX sama dengan 5 dan NY sama dengan 3. Dengan menggunakan teorema Green, maka akan didapat integral C dari vektor V dikalikan vektor DR sama dengan integral lipat 2 dari integral lipat 2D dari MX plus NY dA. Kemudian jika kita substitusikan MX-nya sama dengan 5 dan NY-nya sama dengan 3, maka akan didapat integral lipat 2D dari 5 plus 3 dA. Maka akan diperoleh hasil integralnya itu 8, yang dimana merupakan daerah dari D. Jadi aliran air yang melintang waduk adalah sebesar 80 meter kubik per second. Mungkin itu saja dari latihan soal yang dapat kami bahas dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat kelompok 1, 2, sama 3 yang tadi udah membahas ya latihan soal dari setiap materinya. Nanti mungkin record-recordnya dari yang kemarin hari Rabu sama hari ini bisa diupload aja di Drive KPB, karena nanti Pak Ibnu katanya mau review dari materi sama latihan soalnya. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Makasih yang udah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.